Oke teman-teman, lanjut kita di bagian yang ketujuh. Kali ini kita akan bahas mulai dari nomor 19 sampai dengan 21 untuk soal TK asli Matematika Wajib tahun 2025. Bu Indah memiliki usaha menjual sambal tomat ya. Sambalnya dikemas dalam kaleng seperti ini ya. Nah, bagian kaleng akan dilapisi dengan stiker, hanya bagian selimut. Nah, ini ya, yang mau dilapisin itu hanya selimutnya saja ya. Jadi ini ukuran diameternya 7 cm, lebarnya adalah 12 cm. Oke. Bu Indah ingin mencetak stiker tersebut pada kertas yang ukurannya 28 cm dan kali 44 cm. Setiap lembar cetak harganya 8.000. Oke. Dia mau buat 120 stiker ya. Berapa biayanya? Nah, jadi kita harus mencari dulu yang namanya luas satu stiker ya, guys. Luas satu stiker. Nah, luas satu stikernya itu berarti bisa diperoleh dari luas selimut, ya kan? Nah, tahu ya, untuk mencari luas selimut tabung itu kan berarti keliling lingkaran dikali tingginya, berarti kan 2 pi RT gitu ya guys. Nah, kita hitung saja, berarti 2 kali ini sepertinya karena jari-jarinya 7 ya, diameternya 7, kita bisa pakai yang 22/7 ya. R nya berarti 7/2 ya guys, karena ini diameter yang 7 nya itu, tingginya 12. Nah, ini kita bisa coret dulu ya. Oke, kalau kalian malas ngalikan, biarin dulu nggak apa-apa ya. Kemudian sekarang kita cari banyak stiker dalam satu lembar. Jadi kan kalau satu lembar itu ya, karena ini kan ukurannya besar ya. Nah, bisa muat beberapa stiker ya. Jadi kita mau mencari banyak stiker ya pada satu lembar. Berarti kan tinggal luasnya kertas ya, berarti 28 dikalikan sama 44. Oke, kita bagi sama 22 kali 12 ya guys. Nah, kita bisa coret. Ini 2 ya, berarti bisa kita coret lagi. 6 ya kan, 28 dibagi 6 itu ya sekitar 4,6 sekian ya guys. Nah, sekarang berarti ya kita harus bulatkan ya. Berarti kan nggak mungkin jadi 5 ya. Kalau 5 berarti kertas ada yang kepotong stikernya, berarti kita harus bulatin ke bawah ya guys, berapapun komanya. Jadinya 4 stiker dalam satu lembar kertas ya. Nah, sekarang kita tinggal cari banyak lembarnya ya yang mau dicetak ya kan. Berarti karena maunya 120, berarti kan 120 dibagi sama 4 ya guys. Berarti ada 30 lembar kertas yang mau dicetak stiker. Berarti untuk total biayanya ya, berarti tinggal kita kalikan aja 30 kali 8.000. Ini berarti hasilnya 240.000 ya guys. Oke, ada jawabannya yang B. Nah, berikutnya ada trigonometri ya. Kira kalian sudah sangat familiar, apalagi ini masih trigonometri dasar ya guys. Jadi kalau sinus itu depan per miring ya kan. Kalau cos, apakah cos itu berarti samping per miring ya. Kalau tangen itu depan per samping atau alias desa. Nah, jadi di sini untuk segitiga AOC ya, kita bisa mencari sin alfanya itu ya. Sin alfa pada segitiga AOC karena diketahui nilai sin alfa ya. Berarti kan depannya alfa berarti OC,
miringnya berarti 20 kan ya guys. Nah, nilai sin alfa itu adalah 3/4 sesuai diketahui di soal. Nah, berarti OC-nya kita bisa hitung. Kan 4 sama 20 coret ya, jadi 5. Berarti 3 kali 5 jadinya 15. Oke, ini 15 ya. Nah, berarti untuk mencari BC tinggal menggunakan triple Pythagoras ya guys. Kalian pasti masih ingat triple Pythagoras yang populer ya. Jadi 3, 4, 5. Ini kelipatannya juga triple Pythagoras ya guys. Jadi misalkan kalau kali 2 jadinya kan 6, 8, 10. Kalau kali 3 kan berarti jadinya 9, 12, 15 dan seterusnya ya. Ini angka basicnya aja. Kemudian ada 5, 12, 13 dan kelipatannya. Kemudian ada 7, 24, 25 dan kelipatannya. Kemudian ada 8 ya kan, 15 dan 17 dan seterusnya. Banyak ya. Ini yang familiar ya, jadi kalian harus hafal supaya mudah. Jadi ini BC nya itu adalah 17. Kalau nggak hafal kak gimana ya, pakai Pythagoras ngitungnya. Hitung aja 8 kuadrat tambah 15 kuadrat ya. Nah sekarang kita cek benar nggak sih nilai sin beta. Sin berarti kan depannya adalah 8 ya, miringnya 17. Benar ya. Kemudian nilai cos, oke ini beta ya guys. Cos beta berarti samping per miring, sampingnya 15, miringnya 17 ya. Salah ya guys. Kemudian tangan beta berarti depan per samping ya, berarti 8 depannya, sampingnya 15. Nah ini benar. Oke, bisa ya untuk nomor 20. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Nah ini kita tinggal amati gambarnya. Jadi ini ada rencana ya, rencana karir siswa SMK berdaya selama 5 tahun. Jadi ada tahun 2020, 2021, 2022, 23 sama 24. Untuk yang garis tebal biru itu adalah dia mau lanjut kuliah, kalau yang merah ini bekerja. Kalau yang putus-putus ini adalah wirausaha ya guys. Jadi berdasar diagram garis tersebut, pada tahun-tahun manakah pilihan karir wirausaha menjadi yang tidak populer atau peminatnya paling sedikit. Jadi kita lihat per tahun ya guys. Kalau tahun 2020 yang paling sedikit itu adalah yang kuliah. Ya, berarti bukan dong ya. Kemudian 2021 ini paling sedikit itu kuliah sama wirausaha. Jadi yang antara ketiganya ini tidak ada yang paling sedikit jadinya ya, karena ada dua yang sama gitu ya. Kalau tahun 2022, nah ini yang paling sedikit nih, benar guys ya, wirausaha. Kalau tahun 2023 ini paling sedikit wirausaha sama bekerja ya, berarti bukan, karena nggak ada yang paling sedikit. Nah ini tahun 2024 wirausaha nih ya guys. Nah paling bawah nih. Nah, jadi jawabannya 2022 sama 2024. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan bagian yang ke-7. Ditunggu bagian terakhirnya di part yang ke-8.